Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayat ini Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah SAW menyampaikan bersamaan dengan hadits qudsi yang beliau sampaikan, artinya lafaz dari Allah Subhanahu wa taala dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, qala Allah taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li'abdi ma sa'ala. Kata Allah, aku telah membagi bacaan surat Al-Fatihah itu dua bagian. Bagian pertama untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagian kedua untuk hambaku. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita ingin tahu isi Al-Quran yang terdiri dari 114 surat itu, maka disimpulkan terkumpullah dalam surah Al-Fatihah itu. Maka kalau kita ingin tahu inti dari surah Al-Fatihah itu, maka bacalah di ayat 5 itu, maka akan terkumpul semuanya isi Al-Fatihah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala membagi dua, ayat 1 sampai 4 untuk aku, kata Allah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Sampai di situ semuanya adalah untuk Allah. Lalu mulai dari ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai waladhdallin adalah untuk hambaku, artinya siapa yang membacanya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika mulai dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita lihat secara terjemahannya adalah hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Di sini diisyaratkan Bapak Ibu bahwa pertama, ibadahlah dulu, maka engkau pasti akan ditolong, kata Allah. Maka kata para ulama, ketika seorang hamba punya persoalan-persoalan yang dihadapi di atas dunia, bahkan sampai di hari akhirat kelak, maka solusi pertama yang diajarkan oleh Al-Quran, ibadahlah dulu. Ibadah dulu, engkau pasti akan ditolong. Karena teriring dengan ayat ini di Quran surah kedua, surah Al-Baqarah, di ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah. Ista'in sama dengan Al-Fatihah itu Bapak Ibu. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah saya mohon pertolongan. Maka dijawab oleh Allah, apakah engkau ingin ditolong? Kata Allah, wasta'inu, minta tolonglah, bis sabri, dengan sabar, as-salat, dan dirikan salat. Ini seakan-akan Allah memberikan isyarat kepada kita, bila mana kita menghadapi suatu persoalan, suatu masalah, apapun masalah kita, sebab tentu masalah ini umum, masing-masing kita punya masalah yang berbeda. Ada masalah di kedai, ada masalah di rumah, masalah di kantor,
di masalah di pasar dan lain sebagainya. Maka kata kuncinya kata Allah, ibadahlah dulu. Maka ketika engkau selesai ibadah, mohonlah pertolongan kepada Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan isyarat di dalam surat lain, surah ke-65 ayat 2 akhirnya Bapak Ibu, bahkan sampai awal ayat 3-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa orang di antara kamu meningkatkan takwanya kepada Allah, makhraja, maka persoalannya, masalahnya, solusinya akan Allah berikan. Bapak dan Ibu, lalu dalam hadis qudsi yang kita baca di awal tadi, kata Allah, setelah seorang hamba memujiku, kata Allah, Bapak Ibu, maka ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, apa kata Allah menjawab dari ayat yang dibaca hamba tadi? Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dan hambaku, kata Allah. Wa li 'abdi ma sa'ala. Hai hambaku yang membaca ayat itu, apa masalahmu? Masalah, apa masalahmu? Maka mintalah, minta tolonglah, wasta'in, pasti aku akan tolong kamu. Ini memberikan suatu harapan kepada kita Bapak Ibu. Barangkali kalau kita yang punya masalah-masalah selama ini belum terselesaikan sampai zuhur ini, jangan-jangan ibadah kita yang kurang. Makanya Allah belum tolong. Jangan-jangan ibadah kita yang kurang. Makanya Rasulullah SAW sering mengajarkan, misalkan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, sudah sekian lama lah kama-kama pai baube, tapi belum sehat juga sampai sekarang. Maka apa kata Rasulullah? Sedekahlah. Maka dengan sedekah itu akan menyehatkan penyakitmu. Bukankah ini suatu isyarat bagi kita? Lakukan ibadah dulu. Ibadah dulu, maka ujian yang engkau sedang hadapi itu akan Allah berikan solusinya. Itu satu Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa di dalam ayat ini Allah memberikan satu isyarat Bapak Ibu terhadap orang yang benar-benar ibadahnya itu karena Allah. Makanya kalimat ini kalau dalam aturan bahasa Arab seharusnya kalimat ini na'budu iyyaka, nasta'in iyyaka, itu dalam aturannya. Tetapi kenapa Allah membalikkan kalimat itu Bapak Ibu? Didahulukan iyyakanya, baru na'budunya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini seakan-akan memberikan isyarat kepada kita. Kenapa Allah lebih memilih kalimat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bila dibandingkan na'budu iyyaka nasta'in iyyaka? Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin datang ke masjid ini, terdengar suara azan, tanda masuknya waktu sholat. Lalu langganan itu tiba, yang mana boleh dengan keadaan sekarang sehari jual beli sangat susah. Untuk pecah tanduk saja misalkan agak susah, tiba langganan. Sementara waktu zuhur masuk, kalau tidak dilayani langganan tadi, barangkali bisa-bisa tidak berjual beli. Contohnya, coba mana yang kita dahulukan? Memenuhi panggilan Allah kah, atau bertransaksi dengan langganan? Sulit kan Bapak Ibu? Sangat sulit. Nah, orang yang kalau na'budu iyyaka nasta'in iyyaka, maka orang itu lebih mengutamakan dunianya tadi, lebih mengutamakan transaksi dengan pelanggannya. Kenapa demikian? Karena dia akan takut kehilangan dunia tadi.
Maka orang seperti itu na'budu iyyaka nasta'in iyyaka. Tetapi kalau orang yang benar Al-Fatihahnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah saya ibadah apapun rintangannya. Ketika Allah panggil menunaikan ibadah salat, saya segerakan ya Allah, saya tinggalkan seluruhnya. Kenapa? Karena iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau yang saya seriuskan ibadah ini ya Allah, bukan kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan bahkan ya Allah hanya kepada Engkau bukan kepada yang lain saya mohon pertolongan kepadamu. Itu bedanya Bapak Ibu. Nah oleh karena itu, kalau sudah paling sedikit 17 kali kita baca sehari semalam paling sedikit, Bapak Ibu, ayat ini, apakah masalah kita masih banyak sampai hari ini? Atau jangan-jangan Bapak dan Ibu memang kita kurang tepat dan kurang benar, atau bahkan ibadah kita yang kurang kepada Allah, makanya solusi belum Allah berikan sampai saat ini. Yang ketiga, perkara ibadah Allah juga telah mengisyaratkan dalam Al-Quran. Quran surah 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita memang manusia, ibadahlah. Kenapa? Allah tidak akan ciptakan kita sebagai manusia kecuali hanya untuk ibadah. Tapi kalau sampai hari ini kita tidak ingin dipandang oleh Allah sebagai manusia, ya tidak usah ibadah. Itu cara memahami ayatnya. Karena itu Bapak dan Ibu, Allah ciptakan kita untuk ibadah. Lalu bagaimana? Maka seluruh persoalan, seluruh apa yang kita hadapi, coba jadikan aktivitas itu menjadi ibadah. Aktivitas dunia memang, tapi jadikan ibadah. Bagaimana kalau ia ingin bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di awal pertemuan dulu pernah saya isyaratkan, coba ketika memulai sesuatu sebut nama Allah, libatkan Allah di situ. Minimal ketika kita memulai sesuatu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah aktivitas dunia akan jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.